yang OCCRP tadi itu, hasilnya itu sebagai petunjuk bahwa ini dunia internasional juga mengetahui ini. Menyalahgunakan kekuasaan dia untuk melakukan dugaan kebohongan. Kan itu masuk korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan masuk korupsi kan? Dengan menabrak ketentuan yang ada, apalagi dia sudah janji sebelumnya. Kan harusnya lembaga anti korupsi memproses itu. Dengan tidak memproses, itu kan berarti ada penyalahgunaan kekuasaan. Harus segera ada tindakan proaktif sebagaimana Korea Selatan memproses mantan presiden mereka waktu itu dengan serius. 12 bis berjejer di kediamannya untuk menjemput mantan presiden itu. Bukti petunjuk ini juga akan dimasukkan sebagai salah satu bukti dalam persidangan ini, Bang. Kita pertimbangkan sih. Bismillah, kita mulai ya, Bang Ajis. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Sehat kabarnya Bang Ajis? Alhamdulillah. Bang Ajis, pengacaranya Habib Rizik Syihab. Ya. Bang, kita mau update terkait dengan persidangan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang diajukan terhadap Pak Jokowi, Bang. Ya. Terakhir, hari Selasa lalu, sidang mediasi, Bang. Ya. Ya, itu sidang mediasi gimana hasilnya, Bang? Ya, hasilnya tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan karena yang bersangkutan tidak juga sampai mediasi terakhir itu menunjukkan kuasa bahwa dia adalah kuasa dari Pak Jokowi untuk khusus masalah mediasi ini. Oke, berarti yang kemarin datang? Ya datang, cuma mereka berarti kuasa umum masih dengan kuasa tergugat juga gitu. Kuasa tergugat. Jadi bukan kuasa khusus untuk mediasi. Nah, kemudian juga tidak memberikan tanggapan atas usulan perdamaian yang kita sampaikan. Itu yang sudah saya ulas di podcast sebelumnya. Ya, jadi ada usulan yang sudah disampaikan oleh pihak penggugat. Nah, pada sidang kemarin pihak tergugat tidak memberikan tanggapan. Ya, tidak juga menunjukkan tadi Abang bilang surat kuasa istimewa begitu. Jadi khusus. Ada dua hal itu ya. Nah, memang artinya apa? Bahwa persidangan kemarin itu gagal dan bukan persidangan, mediasinya gagal dan kemudian dilanjutkan kepada persidangan nanti yang memang dilangsungkan menunggu relas dari pengadilan. Kapan, Bang? Menunggu relas dari pengadilan. Menunggu relas dari pengadilan. Berarti nanti karena mediasinya gagal, sidang pemeriksaan perkaranya begitu ya. Dan nanti akan menghadirkan bukti saksi dan ahli begitu ya. Betul. Apakah kita sudah siap dari pihaknya, Bang Ajis? Insya Allah sudah siap ya. Nah, Bang, ini kan yang cukup menarik juga ya perhatian berita yang menjadi polemik di masyarakat tuh terkait dengan hasil publikasi ya dari lembaga yang namanya OCCRP yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi ini termasuk dari termasuk dalam berapa ya kalau tidak salah 5 atau 7 presiden di dunia yang korup begitu ya. Nah, itu hasil publikasinya mereka gitu ya. Dan jadi pertanyaan adalah, ini kan satu sisi Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan ini kan mengajukan gugatan terkait dengan dugaan rangkaian kebohongan begitu yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama beliau menjadi calon gubernur, calon presiden begitu ya. Nah, apakah hasil publikasi ini ada kaitannya, Bang, dengan dalil-dalil gugatannya Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bang? Iya, tentu saja ada, Mas Heri. Jadi gini, gugatan kita itu kan mencantumkan dugaan-dugaan kebohongan yang diduga dilakukan oleh Pak Joko Widodo sewaktu dia mencalonkan sebagai gubernur dan juga mencalonkan sebagai presiden saat itu. Nah, dalil-dalil yang kita sampaikan adalah dia itu menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, instrumen-instrumen dalam politik untuk melakukan dugaan kebohongan tersebut. Dan korupsi itu tidak bisa secara ansih diartikan hanya permasalahan uang, permasalahan dana, permasalahan anggaran yang kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya. Enggak. Korupsi itu luas. Ada penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kesempatan dengan menggunakan kekuasaan, kemudian ada gratifikasi, kemudian ada juga manipulasi kekuasaan, yang dimana segala hal tadi itu menguntungkan dia atau kroninya atau golongannya atau kelompoknya dan juga merugikan
ya, merugikan negara. Nah, ini kan negara ya. Ya, ini kan jelas yang kita sampaikan, dalil-dalil yang kita sampaikan dalam gugatan dugaan kebohongan itu jelas bahwa mereka Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya tadi yang dia miliki, menggunakan instrumen ketatanegaraan. Kan pemilu dia cerita tuh berbagai janji-janji itu. Itu kan penyalahgunaan. Wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan instrumen negara. Belum lagi kalau kita bahas beberapa hal, beliau menyatakan sesuatu itu pada kapasitasnya dia, ada yang sebagai presiden juga. Artinya itu menyalahgunakan kekuasaan dia untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai. Yang kemudian ada kerugian di situ. Ada kerugian karena kan yang dia sampaikan bukan sebagai dia pribadi. Dia menggunakan instrumen jabatan dia, menggunakan sistem ketatanegaraan lagi pemilu. Itu kan instrumen ketatanegaraan yang di wewenangnya itu diberikan kepada dia untuk melakukan dugaan kebohongan tadi. Itu kan masuk korupsi juga. Nah, maksud saya itulah ada koneksivitas di situ, dan kemudian tentu saja ini bisa dijadikan tadi yang OCCRP tadi itu hasilnya itu sebagai petunjuk bahwa ini dunia internasional juga mengetahui ini. Dan itu didapat dari penelitian di masyarakat. Informasi kan begitu tuh. Nah, maksud saya kita punya datanya. Kan ada petunjuk, ada data. Terbukti kan? Tinggal nanti bagaimana hakim memandang ini untuk bisa diputuskan sesuai dengan keyakinan dia. Ya, konkretnya Bang, bentuk korelasi atau relevansi atau keterkaitan antara laporan atau publikasi dari OCCRP ini dengan dalil-dalil gugatannya tim Abang itu sederhananya apa? Sederhananya adalah dia menyalahgunakan kekuasaan dia untuk melakukan dugaan kebohongan. Kan itu masuk korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan masuk korupsi kan? Contohnya seperti apa? Konkretnya yang Contohnya seperti yang di dalam gugatan. Dia bilang di kantong saya ada 11.000 triliun. Dia bicara juga mengenai janjinya terkait dengan SMK yang segera mengaspal dan pesannya sudah berapa banyak itu kan. Nah, yang sampai detik ini entah siapa yang pesan, entah pesannya kemana, nggak tahu, gitu kan. Dan itu merupakan suatu hal yang disampaikan dia waktu itu dengan menggunakan instrumen ketatanegaraan. Waktu itu lagi kampanye. Waktu itu posisi dia sebagai presiden. Kan itu namanya menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan instrumen negara, instrumen politik. Nah, ini menurut saya hal yang masuk kategori korupsi tadi. Termasuk juga hutang negara? Iya, tentu saja. Hutang negara itu kan muncul ketika dia menjadi presiden. Yang kita bahas di gugatan ya, maksud saya. Nah, muncul kepada pada saat dia menjadi presiden. Iya, artinya kan kalau tidak salah dalam gugatan, Abang mengatakan, tim mengatakan bahwa Pak Jokowi berjanji ya, tidak akan berhutang, begitu ya? Iya, maksud saya adalah tadi, yang dia sampaikan tadi, ada korelasinya, ternyata dia berhutang. Kemudian tidak menggunakan APBN untuk proyek-proyek strategis, termasuk IKN. Ternyata habis itu dia menggunakan APBN. Nah, apapun dalihnya, tapi yang jelas dia ada unsur kebohongannya. Kemudian yang kedua, dia memanfaatkan wewenang dia sebagai presiden, kekuasaan dia di situ, kekuasaan sebagai presiden, dan kemudian ada uang rakyat, uang negara yang dirugikan di situ. Ada kerugian. Ada kerugian. Uang negara begitu ya. Itu yang menjadi poin penting ya. Poin penting dalam yang Abang pandang korelasinya antara korupsi yang dipublikasikan oleh OCCRP dengan dalil-dalilnya Abang ya, bahwa memang ada bentuk kesewenangan, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kemudian kerugian gitu ya. Ditambah juga kebohongan-kebohongan. Jadi saya katakan tadi, bukan berarti korupsi itu, kan uangnya IKN nggak ke kantong saya. Nggak begitu. Memandangnya korupsi itu, kan artinya korupsi itu banyak menurut beberapa pengertian. Ada soal kebusukan, soal hal-hal yang menyimpang, itu masuk korupsi juga. Tidak hanya terkait dengan menerima uang berapa, 200 tidak hanya gratifikasi lah, maksud saya. Triliun begitu ya. Tidak hanya dipandang bahwa berarti ada gratifikasi. Jadi tidak memandang korupsi tidak bisa sesempit hanya memandang gratifikasi itu hanya salah satu unsur dari korupsi itu sendiri. Iya, kan dari pihaknya Pak Jokowi sudah merespon nih. Ya, katanya mana buktinya? Begitu kan? Bukti apa yang menunjukkan
bahwa Pak Jokowi ini telah melakukan korupsi, tidak ada kasusnya begitu ya, tidak ada proses pengadilan terkait dengan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu. Justru tidak adanya proses penegakan hukum waktu dia menjadi presiden, padahal itu ada, kan begitu kan? Nah itu menandakan juga korupsi, kan dia menyalahgunakan kekuasaan dia untuk menyetop semua lembaga rasuah itu untuk memproses lembaga-lembaga korupsi maksud saya, untuk memproses ya yang memang harusnya diproses karena ada penyimpangan ya, misalnya menggunakan anggaran belanja negara atau APBN untuk proyek-proyek strategis IKN kan begitu kan, dan menurut saya itu kan merugikan kepentingan negara yang memang padahal janjinya awalnya nggak ada. Ini harus diproses apakah betul penggunaan ini sesuai peruntukannya, tidak ada yang lebih diprioritaskan daripada itu, kemudian penggunaannya seperti apa, pengawasan seperti apa, kan harus jelas. Nah maksud saya kalau hanya mengandalkan kekuasaan dia sebagai presiden dengan menabrak ketentuan yang ada, apalagi dia sudah janji sebelumnya, kan harusnya lembaga anti korupsi memproses itu. Dengan tidak memproses, itu kan berarti ada penyalahgunaan kekuasaan. Apa mungkin ditekan sama presiden waktu itu, atau memang dia takut. Nah, artinya tidak diprosesnya itu waktu itu sehingga katanya tidak ada kasus kan, ya bisa jadi itu merupakan penyalahgunaan wewenang. Dia menyalahgunakan wewenang dia sebagai presiden untuk menutup semua kasus-kasus yang harusnya itu diproses. Ya ini kan ada Abang mengatakan bahwa publikasi OCCRP ini kan petunjuk begitu ya. Kemudian sudah ada klarifikasi juga dari pihaknya OCCRP bahwa itu berdasarkan pada laporan-laporan masyarakat gitu ya. Dengan adanya bukti petunjuk ini, ya, bagaimana seharusnya penegak hukum gitu Bang menyikapi ini gitu? Ya harusnya penegak hukum sesuai dengan kewenangannya memproses. Ya memproses, seharusnya juga nggak perlu sampai ini timbul polemik. Harus segera ada tindakan proaktif sebagaimana Korea Selatan memproses mantan presiden mereka waktu itu dengan serius. 12 bis berjejer di kediamannya untuk menjemput mantan presiden itu ya, yang memberikan contoh luar biasa bagaimana penegakan hukum yang nggak ada rakyat demo protes atau ada OCCRP yang mengatakan presiden Korea ini, mantan presiden Korea itu korup, nggak ada. Tapi indikasi-indikasi kuat ke arah sana, petunjuk kecil apapun diproses. Ini menurut saya beginilah cara mewujudkan keadilan. Nggak harus rame demo orang ribuan jutaan orang turun baru diproses. Ini namanya bukan negara berkeadilan, tapi keadilan yang dipaksakan, gitu kan. Dipaksakan harus adil gitu kan. Ketika ada tekanan masyarakat, akhirnya muncul trial by mass gitu kan. Jadi pengadilan atau keadilan itu baru muncul ketika ada tekanan dari masyarakat. Tapi kan yang tadi contoh yang di Korea itu juga karena political will-nya dari pemerintah kan bagus juga kan? Iya, political will dari pemerintah bagus. Makanya saya bilang tadi, memang itu harus ditentukan oleh political will dari mereka juga, dari pemerintah juga. Maksudnya dari pemerintah Indonesia saat ini? Ya, tentu saja memang political will itu penting, karena kan memang lembaga-lembaga anti korupsi itu juga butuh dilatih untuk mereka itu bertindak inisiatifnya tinggi gitu. Nah, pemerintah tentu saja dengan kekuasaannya punya kewenangan untuk itu, untuk memaksa ya, untuk tidak bermaksud intervensi ya, tapi meminta mereka untuk mengambil hal yang diperlukan. Mereka ini sudah dibayar oleh rakyat, oleh pajak dengan gaji dan fasilitas luar biasa. Kerja dong untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, ya, kemudian memberantas korupsi yang benar. Orang-orang yang memang terlibat sekecil apapun dugaan korupsi harus diproses, gitu, harus ditindaklanjut. Nah, menurut saya itu yang harus jadi kekuasaan itu bukan berarti kemudian diintervensi. Oh, ini yang boleh, ini enggak. Bukan. Dia di situ memaksa ya mereka itu untuk berinisiatif, sebagaimana memang inisiatif itu nanti muncul dari mereka sendiri, dari lembaga penegak hukum tadi, gitu loh. Kan kalau dari pidatonya Pak Prabowo ya, presiden kita, itu kan sebenarnya memang sudah mengarah pada eksplisit mengarah pada penegakan hukum khusus terhadap korupsi. Gitu. Masa harus tiap hari misalnya Pak Presidennya harus ngingetin, mereka itu dibayar kok, atau harus diganti aja mereka itu, kan begitu. Ini kan udah ada petunjuk nih Bang, harusnya bisa digunakan ya untuk para penegak hukum, dalam hal ini mungkin KPK ya, untuk melakukan tindakan-tindakan pro justistia harusnya. Iya, bahkan KPK pun nggak harus ada petunjuk dari OCCRP tadi, dari gugatan kita harus juga diproses bisa tuh. Ini kok ada masyarakat menggugat nih, apa nih?
Ada laporan masyarakat. Ada laporan, gitu ya? enggak ada masyarakat menggugat, dari situ dapat petunjuk gitu loh untuk mereka gitu kan untuk memproses nih apa sih bisa diteliti kan, atau kita para prinsipal diundang kah seperti itu, seperti apa sih Anda nih data-datanya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian kita siap di challenge sama mereka gitu kan seperti ini. Nah, kalau memang tidak terbukti ya kita akui, kalau misalnya memang terbukti proses dong gitu kan. Jadi kita siap untuk challenge by data gitu untuk mereka. Ya maksudnya dari pihak penegak hukum dalam KPK melakukan tindakan-tindakan pemanggilan, klarifikasi begitu harusnya ya. Iya, termasuk harusnya klarifikasi terhadap Pak Jokowi gitu. Ya tentu saja untuk yang kasus dari OCCRP tadi ya, maksudnya polemik, bukan kasus dari OCCRP tadi. Dari gugatan kita dipanggil, kemudian apa sih penyalahgunaan wewenang dari Pak Presiden waktu itu, kita bisa sampaikan kan. Nah, ini masuk nggak gitu kan? Kalau memang bukti kita kuat, kemudian landasan hukumnya ada juga, legal basisnya ada, ya harus diproses kan gitu. Jadi bukan harus nunggu ingkrah dulu loh. Saya bilang dia tuh harus proaktif gitu loh. Nggak bisa nunggu laporan masyarakat, nunggu viral dulu, nunggu jutaan orang turun. Itu bukan berkeadilan, tapi keadilan yang dipaksakan, kemudian mereka dengan terpaksa memproses itu. Menurut saya kita harus menghentikan metode-metode koruptif seperti itu ya. Menurut saya itu koruptif juga. Mereka menyalahgunakan kekuasaan, mereka harusnya memproses sebagaimana wewenang mereka, kemudian kekuasaan mereka, tapi tidak diproses, kan disalahgunaan mau mereka. Terakhir Bang, apakah ini bukti petunjuk ini juga akan dimasukkan sebagai salah satu bukti dalam persidangan ini Bang? Kita pertimbangkan sih. Baik, Bang Ajis, nanti kita update lagi Bang ya. Pasca nanti mungkin yang akan ramai adalah ketika nanti sudah masuk proses pembuktian ya. Ada saksi-saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan yang Abang sudah sebutkan spill namanya pada saat podcast sebelumnya begitu ya. Baik, Bang Ajis, makasih atas waktunya. Makasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.